When I was younger I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down, no one could keep me around. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pemrograman dengan PLSQL. Yang pertama, tujuan pembelajaran, yaitu 1. Memahami bagian executable dari PLSQL block. Yang kedua, yaitu menggunakan identifier secara benar. Yang ketiga, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Tujuan secara umumnya dari pembelajaran ini dipelajari cara menulis kode yang dapat dijalankan pada blok PLSQL, juga dipelajari aturan untuk nested PLSQL block, juga cara menjalankan dan menguji kode PLSQL. Sintak PLSQL. Baris-baris statement dalam PLSQL ini merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan, yaitu sebagai berikut: delimiter atau simple dan compound symbol, identifier termasuk reserved word keyword, literal, serta komentar. Yang pertama yaitu delimiters. Delimiters ini adalah simbol yang memiliki arti bagi PL atau SQL, contohnya adalah select. Yang kedua yaitu identifier. Identifier ini digunakan untuk memberi nama bagi PLSQL, yaitu meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier yaitu: pertama, maksimal 30 karakter. Yang kedua yaitu dimulai dengan karakter alfabet. Yang ketiga dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan plus atau min. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, %. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database, bukan merupakan reserved word keyword. Kemudian yang ketiga yaitu literal dan slash. Literal ini terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal yaitu contohnya v_name titik sama dengan tanda petik Daisy Rahmania Syarif titik koma. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Kemudian slash digunakan untuk menjalankan PL atau SQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Yang keempat yaitu komentar. Komentar ini terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali. Komentar yang terdiri dari lebih dari satu baris menggunakan simbol slash, bintang, dan bintang slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Kemudian ini adalah contoh penggunaan komentar. Kita akan berikan komentar pada compute the annual salary based on the monthly salary input from the user, ini untuk menuliskan keterangan atau komentar di awal dan di akhir. Kemudian fungsi SQL dan PLSQL. Fungsi hanya valid pada SQL tetapi tidak ada pada SQL, yaitu dekode, kemudian fungsi grup seperti avg, min, max, count, sum, dan lain-lain.
Contoh fungsi SQL dalam PLSQL. V mailing address, V name, CHR10, V address, CHR10, V zip. Ini merupakan fungsi untuk menggabungkan nama dan alamat yang digabungkan dengan CHR10. Fungsi SQL yang ada pada perintah prosedural itu terdiri dari single row number, single row character, data type, conversion, date, timestamp, greatest, and list, bermacam-macam fungsi. Ini adalah contohnya. Iname, lower, iname. Ini merupakan variabel di mana variabel nama itu berisi nama dengan karakter huruf kecil. Kemudian konversi tipe data. CHR ini adalah SQL yang mengubah kode ASCII ke dalam karakter. 10 adalah kode untuk line fit. SQL memiliki fungsi penanganan error tersendiri, yaitu SQL code dan SQL ARM akan dibahas pada bagian yang lain. Kemudian konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data yaitu to char, to date, dan to number. Ini berfungsi untuk mengkonversi tipe data ke tipe data lain. Mencapai beberapa tipe data yang tidak sesuai dapat menyebabkan error. Maka dari itu kita menggunakan konversi tipe data. Cara penulisannya yaitu di sini ada to char value vmt format, to date value format, to number value format. Value di sini adalah string karakter, bisa bilangan ataupun tanggal. Format di sini model format yang digunakan untuk mengkonversi nilai. Ini adalah contohnya. Di sini kita deklarasi variabel date. Kita akan mengubah 12 Januari ini menjadi format date, yaitu dengan format dd-mon-yy. PLSQL ini mengkonversi tipe data secara dinamik. Contohnya, misal kita mendilai number pada sebuah variabel bertipe data char, maka PLSQL akan mengubah number ke dalam karakter sehingga dapat disimpan dalam variabel bertipe data char, dan juga berlaku sebaliknya jika compatible format berlaku juga untuk tipe data date. Selanjutnya adalah penentuan ruang lingkup, yaitu dengan tanda seperti berikut. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda lebih kecil 2 kali dan lebih besar 2 kali untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel. Ini adalah contohnya. Ini merupakan tanda, yaitu ini outer. Suatu variabel bisa direfer bersama dengan nama bloknya. Contohnya outer birthday atau variabel birthday pada blok dengan nomor outer. Operator dalam PLSQL, yaitu macam-macam operator dalam PLSQL di sini, yaitu logika, aritmatika, concatenation atau penyambungan, parentesis, kurung buka, tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi, eksponensial. Operator dalam PLSQL di sini contohnya penggunaan operator yaitu menaikkan nilai counter, yaitu kita gunakan v count v1. Kemudian mencari nilai boolean yaitu v equal sama dengan vn1 sama dengan vn2. Melakukan validasi apakah variabel nomor employee VM0 memiliki suatu nilai yaitu v valid sama dengan VM0 is not null. Memiliki suatu nilai jika nilai valid itu yaitu jika
yang nolnya itu tidak kosong. Jika kita bekerja dengan nilai 0, akan berlaku aturan berikut, yaitu pembandingan yang melibatkan nilai 0, hasilnya juga akan 0. Jika operator logika 0 diterapkan pada 0, hasilnya juga akan 0. Pada perintah kontrol kondisional, jika suatu kondisi mengandung nilai 0, maka perintah di dalamnya tidak akan dijalankan. Blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PLSQL ini ditandai dengan begin dan end. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Contoh ruang lingkup variabel dalam nested block yaitu di sini. Binary integer ini sebagai scope dalam X, kemudian di sini declare y number ini digunakan sebagai scope of y, yaitu bagian y. Menandai suatu blok. Kemudian di sini kita akan menentukan ruang lingkup variabel. Marilah kita lakukan evaluasi. Di sini nilai vmisec pada posisi 1 yaitu clerk. Di sini not eligible for commission. Sedangkan nilai v total com pada posisi 2 yaitu ilegal karena tidak dapat dikenali pada blok di luarnya. Kemudian vcom pada posisi 1 yaitu bernilai 0. Kemudian nilai outer vcom pada posisi 1 yaitu 15, yaitu 50.000 dikali 0,3. Kemudian nilai vcom pada posisi 2 yaitu 12 karena 60 dikali 0,2. Kemudian yang terakhir nilai vmisec pada posisi 1 yaitu salesman, not eligible for commission. Di sini kita dalam penulisan pendeklarasian ini kita bisa memberikan indent, yaitu penulisan menjorok ke dalam dibanding dengan barisan sebelumnya. Indent digunakan untuk memperjelas pembacaan program. Agar program mudah dibaca, maka digunakan indent. Untuk menampilkan struktur program, dapat digunakan baris yang berbeda di setelah indent. Bandingkan dua program. When I was younger, I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down. Berikut ini adalah latihan soal untuk pertemuan 17 ini. Pertama, perhatikan kode PLSQL berikut. Di sini kita terdapat dua blok, yaitu declare yang pertama pada posisi yang kedua dan declare yang kedua ini yaitu posisi pertama. Sekarang permasalahannya, kita tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. Yang pertama, week pada posisi 1. Week pada posisi 1 di sini yaitu bernilai 2 karena dideklarasikan pada posisi yang pertama ini week-nya adalah 1. Kemudian ditulis statement week per 1 sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian yang kedua v new locken pada posisi yang pertama. New locken di sini terdapat kata western kemudian digabung dengan v new locken. Di sini new locken bernilai Europe sehingga v new lock yaitu western Europe. Kemudian yang ketiga v week pada posisi yang kedua. V week pada posisi yang kedua di sini yaitu v week plus 1. Di sini v week pada posisi yang kedua yaitu 600 sehingga v week di sini bernilai 601. Kemudian yang keempat yaitu vmisec pada posisi yang kedua. Vmisec pada posisi yang kedua di sini
yaitu Vmisic ditambah is in stock. Vmisic pada posisi yang kedua yaitu produk 10.012. Di sini kemudian akan tampil 10 produk 10.12 is in stock. Kemudian untuk V nyulakan pada posisi yang kedua, di sini ilegal karena nyulakan pada posisi yang kedua ini belum dideklarasikan dan tidak tahu nilai dari nyulakan. Yang kedua yaitu buat blok PL atau SQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Pertama, gunakan perintah define. Kemudian yang kedua, kemudian lewatkan dua nilai variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PL/SQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi dengan bilangan kedua. Hasil disimpan dalam satu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output put line. Buatlah programnya. Jawaban nomor 2 yaitu kita set server output, kemudian on, kemudian define VB pertama, kemudian define yang kedua ini untuk bilangan yang kedua. Kemudian kita deklarasikan VB pertama bertipe data yaitu number dengan value yaitu 9, yang mengambil nilai dari VB pertama. Begitu juga untuk bilangan yang kedua. Kemudian ini adalah variabel untuk hasil yaitu bertipe number. Tipe datanya adalah number juga. Kemudian kita mulai untuk statementnya. Di sini statement V hasil merupakan pembagian dari bilangan pertama dan yang kedua. Ini untuk menampilkannya. Kemudian kita execute. Di sini kita akan masukkan nilai yaitu 6 dan kita akan continue. Kemudian bilangan yang kedua yaitu 2, maka kita akan continue. Di sini terjadi error. Dan kita execute kembali. 6. Kemudian ini 3. Setelah kita execute, maka di sini proses telah sukses dan hasilnya adalah 2.